Surat Keputusan Pengurusan Staf Komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara periode 2024-2027. Siap! Laksanakan. Laksanakan! Upacara penyerahan surat keputusan pengurusan staf komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara periode 2024-2027. Kendari Komandan Upacara Kayu Tempat. Inspektur Upacara laporan. Lapor upacara penyerahan surat keputusan kepengurusan staf komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara periode 2024-2027. Yap, dimulai. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tenggara periode 2024-2025. Surat keputusan nomor skek garis datar 001 garing Skominwa garis datar HO garing angka Romawi 8 garing 2024 tentang pengangkatan reshuffle pejabat dan staf komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara. Komandan Komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara menimbang satu dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya. Memperhatikan rapat koordinasi Komandan Komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan rewal dan pengangkatan jabatan struktur organisasi Komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara periode 2024-2027. Memutuskan menetapkan 1. Mengesahkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini menjadi pengurus dalam jabatan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara periode 2. Dalam pelaksanaan tata kerja struktur organisasi Resimen menjawab. 3. Surat keputusan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Tanggal 9 Agustus 2024. Komando
Pejabat dan staf Komando Menwa Halu Oleo, Sulawesi Tenggara. Struktur Komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2027. Dewan Penasehat 1. Profesor Dr. Ruslin SPD MSI. 2. Profesor Dr. Husain Insawan MAG. 3. Dr. Nur Arofah SP MSI. 4. Anton Timbang. 5. Dr. Laali SAG MPD. 6. Dr. Andus Haji Laode Rafiuddin MSI. 7. Dr. Andus Laode Ante SMHK. 8. Dr. Andus L. Daud MSI. 9. Tajwid Esos. 10. Sukarjo Ladangka SSO MAP. Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Sedang Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rem 143 Halu Oleo. Kapolda Sulawesi Tenggara, Rektor Universitas Halu Oleo, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari, Rektor Universitas 19 November, Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Wakatobi, Rektor Universitas Zayanu Iksanuddin, Rektor Universitas Karya Persada Muna, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sutra, Komandan Menwa, Dr. Umar Marhum HMD STP SHMH, Wakil Komandan Menwa, Dr. Laode Topojers MSI, Kepala Staf Laode Abdul Rajab ST, dan Pengamanan Ade Muhammad Zuhardin Manata, Wakil Asisten Pengamanan Desain atau Detasemen Diksarmil Hairun SAP MAP, Wakil Asisten Operasi Asisten Personil Syukur OD STP, Wakil Asisten Personil Laode Ahmad Akbar, Asisten Logistik Hikmah Purnamasari Mangkarsi, Wakil Asisten Logistik Siti Nurbaya, Asisten Teritorial Faisal Ahmad Eskom, Wakil Asisten Teritorial Darmawan SAK, Asisten Keputerian WOD Rizka Nur Katim SPD, Wakil Asisten Keputerian Nifa SPD, Komandan Detasmen Markas Alidin, Wakil Komandan Detasmen Markas Laode Fatin, Kepala Sekretaris Umum Andika, Wakil Asisten Sekretaris Umum Hasmiati, Kepala Polisi Menwa Harsida, Wakil Kepala Polisi Menwa Ferdilan, Kepala Pelaksana Pemeliharaan Ketertiban Laode Hirbin Zafiran, Kepala Pelaksana Kompi Pengawalan Tasrun MPD, Komandan Detasmen Siaga Operasi Penanggulangan Bencana Muhammad Afhan Jumardiansyah ST, Kepala Bagian Kesehatan Harizal. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 9 Agustus 2024. Komandan Komando Resimen Mahasiswa Halu Oleo Sulawesi Tenggara, Dr. Umar Marhum AMD STP SHMH bertanda tangan. SK Surat Keputusan Pengurus Resimen Mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara jabatan 2024-2027 saya serahkan kepada Badan dan untuk seluruhnya. Semoga jabatan ini betul-betul dipegang teguh, amanah demi kejayaan Tanggung jawab kami laksanakan. Terima kasih. Sekali lagi, begin 1, 2. Dilanjutkan dengan penandatanganan fakta integritas.
lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Balik ke tempat. Halu Oleo, Sulawesi Tenggara periode 2024-2027 telah dilaksanakan. Disilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor Universitas Halu Oleo, dalam hal ini diwakili oleh pembina mahasiswa Bapak Kudrat dengan Pak Palman. Yang terhormat Danmen Mahaleo Bapak Dr. Umar Mahmud, yang saya hormati Wadanmen, dan yang kita banggakan kehadiran senior kita Bapak Dr. Randos Tajwid, yang pada sore hari ini beliau menyempatkan waktunya untuk berada di tengah-tengah kita, dan saya berharap beliau bisa memberikan wejangan pada kesempatan ini, karena saya secara pribadi sudah sangat merindukan sosok beliau sejak saya masuk di Resimen Mahasiswa tahun 95. Beliau pada saat itu sudah tidak aktif, tapi namanya itu masih melegenda. Dan pada sore hari ini alhamdulillah saya orang yang sangat berbahagia bertemu langsung dengan beliau dalam acara penyerahan kepengurusan Danmen Sulawesi Tenggara periode 2024-2027. Dan ini adalah suatu langkah maju yang dipertunjukkan oleh kepengurusan Danmen saat ini, karena di zaman saya tidak sempat melakukan ini karena terlalu lama vakum pada saat itu, sehingga kita masih mencari bentuk bagaimana agar Resimen Mahasiswa Sulawesi Tenggara ini tetap eksis. Dan alhamdulillah pada saat ini kita kembali bergairah kembali dengan adanya kehadiran di bawah kepemimpinan Umar Mahmud dan Pak Topo. Dari sini Resimen Mahasiswa Sulawesi Tenggara dapat bertunggal baik di Sulawesi Tenggara maupun di kancah nasional. Dan saya yang dipercayakan untuk memimpin Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia Sulawesi Tenggara, saya insya Allah selalu menyiapkan waktu untuk bersama-sama Resimen Mahasiswa kapanpun juga, karena saya sudah 29 tahun berada di korps ini, dan alhamdulillah saya namanya korps Baretung. Walaupun saya melanjutkan pendidikan baik di tingkat magister maupun di tingkat doktor, saya selalu aktif di mana saya menempuh pendidikan itu, karena saya sangat cinta lembaga ini, sehingga saya sudah minta lagi. Dan saya sangat bangga kalau dipanggil komandan dibanding dipanggil komandan, dibanding dipanggil profesor atau dekan. Makanya setelah hilang beberapa tahun memegang tongkat komando, saya tanggal 6 kemarin saya dipercayakan lagi untuk memegang ini, karena
Ya. Jadi kita berlembaga itu memang kita harus larut baru kita dapatkan nikmatnya. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan, itu hanya rasa dongkol. Dan saya alhamdulillah selama 29 tahun ini karena saya larut, saya nikmati dan hasilnya juga saya dapat. Jadi semua apa yang saya obsesikan itu alhamdulillah saya sudah hampir wujudkan semua. Gara-gara saya dibina di korps yang sangat luar biasa ini. Tidak terlepas dari bimbingan senior saya ini. Ada dua di sini, Pak Dr. Tajwid. Insya Allah beliau akan memberikan wejangan kepada kita semua. Seperti apa resimen mahasiswa zaman. Insya Allah beliau masih bisa memberikan itu semua kepada kita ini, termasuk saya. Saya sudah sangat merindukan beliau sejak saya masuk. Beliau tidak pernah bersama-sama. Beliau ini mantan Daniel tahun 90. Jadi dia jadi komandan batalion di satuan ini itu tahun 90. Kemudian beliau pernah satgas kalau salah. Satgasnya itu tahun 90. Sudah sangat luar biasa. Jadi pada sore hari ini kita sangat mengharapkan itu. Seperti apa lu, kemudian sekarang, kemudian seperti apa, mudah-mudahan kita mendapatkan informasi dan kita jadikan sebagai bekal dalam pembinaan dan pengembangan resimen mahasiswa khususnya di Sulawesi Tenggara ini, apalagi sekarang dan bandnya itu dan insya Allah berintegritas untuk pengembangan resimen mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Dan selalu bersama-sama memikirkan bagaimana resimen mahasiswa Sulawesi Tenggara itu supaya eksis. Dan insya Allah pada Munas nanti Sulawesi Tenggara secara keseluruhan akan siap memberi warna dalam pertemuan forum musyawarah nasional yang akan digelar di Jakarta nanti. Olehnya itu barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan. Saya ucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah menerima SK tadi. Itu jangan hanya dijadikan sebagai lembaga, dijalankan. Kita harus bertanggung jawab. Jangan hanya menjadi penambah, menjadi ini, pernah menjadi ini, tapi yang paling penting itu ada konsekuensi dari SK itu. Saya lebih bagus tidak masuk dalam SK daripada saya lebih suka mengambil peran daripada hanya tercatat di dalam sebuah SK. Itu sejak saya masuk kegiatan resimen mahasiswa saya lebih bagus tidak ujian final daripada saya tinggalkan kegiatan resimen mahasiswa. Karena saya suka hampir semua jabatan di resimen mahasiswa itu saya sudah duduki, dan kegiatan nasional itu hampir 20 kali selama saya jadi mahasiswa. Lama sekali studinya karena terlalu larut dengan resimen mahasiswa. Didata di Dewan Pimpinan Nasional. Jadi mudah-mudahan sampai kapanpun juga saya tetap bersama-sama
DPPI Sutra diucapkan terima kasih. Selanjutnya, sambutannya akan dibawakan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Halu Oleo. Yang terhormat Bapak Ketua DPP RI Provinsi Tenggara, alhamdulillah beliau sudah bersama kita di tempat yang berbahagia ini. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor 3 atau mewakili, yang saya banggakan, saya muliakan, lighting saya ini, saudara saya ini, Bang Tajud, alhamdulillah di sini satu perjuangan sama-sama Bapak Tenggara, alhamdulillah beliau tampil eksis hari ini, Bapak Dr. Warahmatullahi wabarakatuh, dan kita semua, alhamdulillah barusan saja kita diserahin tugas oleh komandan, saksikan oleh para pejabat DPP RI, menjawab ya, tujuannya untuk pengembangan menwa ke depan. Tanggung jawab ini mohon izin Pak Ketua DPRD, berharap tanggung jawab adalah dunia akhirat. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Danmen menjawab yang pada prinsipnya adalah kita tetap membangun menwa yang paripurna. Persoalan lama, tujuan baru itu keutamaan. Hilangkan pergesekan, utamakan satu tujuan, satu cita-cita, membangun menwa yang lebih baik. Kita harapkan seperti itu. Berapa dan men keras. Izin bagaimana kalau buka masker? Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bagaimana kita minta buka masker? Izin Pak Pimpinan, saya berdiri. Sebenarnya bukan saya ingin menyembunyikan wajah Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Saya sebenarnya lagi kurang sehat. Saya paksa diri dari rumah buat ke kantor itu hanya untuk supaya orang di rumah itu tidak, karena lagi full berat sudah 4 hari. Hanya karena ini ada permintaan dari pimpinan, mohon izin, semoga tidak menyebarkan bakteri kepada kita yang hadir sekalian. Yang sama-sama kami hormati, yang mewakili pimpinan perguruan tinggi dalam ini diwakili oleh yang mewakili Bapak Wakil Rektor 3, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Roslin, beliau adalah Ketua YARMI, beliau juga adalah senior kita di Resimen Mahasiswa, yang Bapak Dr. Umar Marhum, beliau ini bulletin sama saya 35 tahun yang lalu. Saya sama cintai dan banggakan adik-adik sekalian dan anggota resimen. Mungkin adik-adik yang disatukan
Saya juga dibesarkan di perguruan tinggi ini. Buat yang di luar alumni 241 jangan kecil hati, ya. Spirit di korps resimen mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala macam limpahan kepada kita. Kita menghadiri sebuah acara yang langsung dilaksanakan. Kenapa? Ini mudah-mudahan kita seperti ya, kalau mungkin adik-adik membaca sejarah pasti ya kan, pasti kita ini sebenarnya tampakan dari hasil sebuah perjuangan. Kalau kita merilis secara umum para pemuda, dimulai dari pergerakan ya secara nasional, kalau kendaraan kalau saya cerita lah. Tapi kalau misalnya dari sisi sejarah, bagaimana tahun 908, bagaimana tahun 1928, kemudian di zaman perjuangan apa namanya di persiapan kemerdekaan itu kan semuanya diisi para pemuda, para mahasiswa. Lebih eksaknya di dalam perjuangan kemerdekaan itu mungkin kita mengenal ada yang namanya tapi mungkin ada yang terlupa. Saat ini sebenarnya dalam sejarah tercatat ada namanya Korps Mahasiswa. Ya, di samping TRIP ada namanya Korps Mahasiswa. Di situ kemudian pada kemudian perkembangannya lahir setelah vakum, ya setelah vakum karena semuanya ini berafiliasi di dalam angkatan perang atau angkatan bersenjata Republik Indonesia saat itu. Di zaman Dwi Kora lahirlah itu, mungkin saya agak lupa di tahun 50-an itu ada, tapi kemudian ada istilah walawa, wajib latih mahasiswa. Kalau kita membaca sejarahnya seperti itu. Nah di situ mahasiswa mengambil peran. Di zaman saya tahun 89 yang lalu, saya masuk kuliah, saya ini kan orang kampung sebenarnya, bukan orang kota, cuma sebenarnya hanya numpang saja sekarang kita di kota. Tapi saya orang di Udik. Kampung saya itu kalau dari sini mesti harus 1 hari 1 malam baru sampai, karena di pulau kecil. Saya tidak tahu apa, karena dulu kan literasi hampir tidak ada sama sekali. Berbanggalah adik-adik sebenarnya sekarang bisa mengambil pelajaran dari semua sumber. Tanya si Mbah Google saja sudah ketemu kan, tinggal kita melakukan pendalaman saja seperti apa. Saya masuk di kampus ini, dulu kampus kita masih di Kemaraya. Saya kebetulan tahun 87 ya, tahun 87 masuk, saya lihat ada yang berpakaian tentara. Kamu itu kita lihat pakai baju hijau itu cuma tentara, mana ada berani saat itu. Masuk di kampus saya lihat ada pakaian hijau, tidak sempat kita baca karena kan memang orangnya gagah semua, penampilannya memang meyakinkan. Saya tidak berani tanya. Ketemu saat itu ospek. Saya masih ingat beliau itu Pak El Daud, senior kita. Saya pakai rim. Rim itu pemberian paman saya. Kebetulan dia di kepolisian. Saya juga dengan bangganya saya pikir orang kampungan yang apa saja bisa dipakailah. Zaman ospek itu Pak, saya dijungkir balik sama beliau. Ini tarik kamu anggota, saya pikir anggota. Ternyata saat itu atribut. Tapi saya lihat kok dia pakai, karena saat itu dia berpakaian apa preman. Tapi saya tidak gubris. Di tahun 89, kebetulan saat itu saya dipanggil dekan bantu dekan 3. Saya kebetulan di visip. Saya memang nggak tertarik, cuman karena wajib dipanggil. Kamu sekitar 20 orang. Kamu ikut seleksi resimen mahasiswa. Saya pikir apa ya? Sudahlah, kita dibawa di koridor sana. Saya pikir kita mau dijadikan apa ya? Masuklah, kemudian ada seleksi kesehatan. Ya, mirip-mirip lah itu kalau penerimaan di Tamtama. Ya, mungkin adik-adik
Saat ini tidak seperti itu. Tapi kalau dulu perlakuan seleksinya itu persis sama dengan penerimaan Tamtama. Orang masuk di dalam semuanya cek fisik habis dari atas sampai ke bawah, nggak boleh ada yang dipakai. Kalau saat ini kan adik-adik saya yakin sudah nggak seperti itu. Saat itu kita persis penerimaan prajurit. Dalam seleksi kita keluar siapa yang bisa lulus, siapa yang tidak, karena yang diutamakan itu adalah kesehatan fisik, ya kan? Kita kemudian bersama-sama beliau ini masuk di batalion 725, kita pelatihannya sampai 3 minggu. Ya. Pakaian itu cuma satu pasang, dipakai selama 3 minggu, kira-kira baunya seperti apa? Tapi kan biasa buat kita. Ya. Mungkin saya cerita itu dulu buat kita semua. Kemudian dalam perkembangannya, seperti tadi satu hal yang memang perlu kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus paham, kita ini berorganisasi, ya. Kita ini berorganisasi. Satu yang ingin saya ingatkan kepada kita, jangan gunakan organisasi itu sebagai tujuan. Organisasi itu adalah alat, bukan tujuan. Persoalannya setelah Anda di dalam alat itu kan tergantung kita mau kita apakan alat ini. Supaya tajam kita harus diasah. Katakan misalnya dia itu parang atau pisau, supaya tajam alat ini mau diapakan? Harus supaya bisa digunakan dengan baik. Semua orang mau, ya, mau lihat bahwa bilah itu begitu cantik, begitu tajam, begitu memukau pada saat dipandang orang baru pegang, oh jangan dekat-dekat itu, pasti berbahaya. Nah ini yang dimaksud tadi dengan alat. Nah kita posisi kita sebagai anggota resimen mahasiswa harus seperti apa? Betul yang disampaikan beliau tadi, ya Pak Profesor Ruslim, masuk di dalam organisasi itu kita harus larut, harus pahami apa yang ada di dalam, tapi jangan ke bawah arus. Ini yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik yang saya masakan. Karena biasa ada orang berorganisasi tapi menjadi terbawa arus, bukan larut. Kalau larut itu kan dia apa ya, berkohesi kan Pak Prof, dia menyatu di dalamnya, kemudian dia menempatinya. Bagaimana kita kan ini mahasiswa, datang dari kampung atau dari tinggalkan orang tua kita, datang sini buat belajar. Ya. Maka kita karena didik disiplin, manfaatkan disiplin itu untuk membagi kapan dan bagaimana kita mengatur waktu. Jangan kita terlarut oleh waktu, apalagi zaman sekarang. Kalau kita sebagai resimen mahasiswa, dulu saya bangga setelah saya masuk tadi, saya bangga karena saya 5 tahun hampir sama dengan Pak Prof. Saya 5 tahun setengah termasuk mahasiswa paling lama. Tapi itu tadi larut di dalam karena apa? Berorganisasi itu kita cintai sehingga kita dapat ilmunya. Dalam kondisi mungkin kalau saya cerita penderitaan saya tidak pernah mimpi saya bakal seperti ini. Cuma karena mental kita kuat, dilatih untuk bagaimana menghadapi tantangan. Udah tantangan seperti apa kita lewati lah. Karena kita terlatih, dibekali disiplin tadi. Bagaimana caranya? Kita menempa diri dengan cara apa? Kita ini mahasiswa, kita itu harus belajar. Kalau di jurusan kimia ya harus hafal lah itu. Bagaimana kimia itu rumus-rumusnya biar kita tidur ditanya harus tahu. Jangan yang dulu ya, saya teman jangan seperti itu. Kalau seperti itu apa bedanya kita sama mahasiswa lain? Nggak ada bedanya buat kita. Saya berharap kita ada di dalam resimen mahasiswa ini agar supaya kita mengembangkan diri kita, kemudian dilirik sama perguruan tinggi bisa dimanfaatkan di dalam. Saya hanya tidak beruntung saja. Yang beruntung saat itu ada senior saya Pak Kamrin jadi ajudannya Pak Profesor Soleh Salahuddin. Kemudian ada komandan saya Pak Rafiuddin, beliau sudah pernah tugas di sini. Beliau itu jabatannya kalau nggak salah kepala BAU. Beliau dulu dan sat di sini juga. Beliau itu pas selesai kuliah langsung dipanggil kerja di dalam. Apa bedanya dan almarhum Dr. Latarifu juga selesai, beliau juga itu anggota resimen mahasiswa. Sama dengan beliau. Kenapa? Karena di samping keilmuannya itu mumpuni, diperhadapkan dengan yang lain, juga punya kemampuan yang lain,
punya pendekatan bagaimana cara berkomunikasi dengan orang. Tidak, orang itu semuanya tidak dianggap musuh. Jangan, saya berpesan kepada kita semua, kadang-kadang kita ini merasa lebih eksklusif, jangan pernah merasa bangga, jangan pernah merasa lebih hebat dari orang lain. Tapi kalau merasa bangga itu perlu, karena dengan rasa bangga itu kita akan menambah diri kita agar supaya bisa bersaing dan mengalahkan orang lain dalam kerangka objektif tentunya. Alhamdulillah saat itu saya beberapa teman-teman di angkatan saya saat itu yang dari fisik, dari 4 orang yang lulus, kita bertiga itu penerima beasiswa. Saya alhamdulillah 4 dari 5 tahun setengah itu kuliah, 5 tahun dapat beasiswa. Setelah masuk semester 3 sampai selesai, saya saat itu beasiswa super semar. Hanya tidak beruntung saja karena saya lulusnya itu, yang lulus rata-rata yang pertama itu masuknya super semar, kemudian angkatan yang berikutnya setelah 2 bulan kemudian ada seleksi baru, masuknya itu Pak, yang beasiswa saat ini masih ada ya, tunjangan ikatan dinas. Sudah ada TID ya, tapi dulu itu ada 2 yang diperebutkan, itu namanya tunjangan ikatan dinas. Yang masuk saat itu masih ada sepupu saya mengajar di PPKN, yang Pak Sulfa itu hanya selang 2 bulan dengan saya dia masuk, kemudian setelah selesai dia, tapi dia bukan apa namanya, bukan resimen mahasiswa, tapi maksudnya saya, kita seleksi berapa, kita dari 20 orang yang lulus yang diseleksi langsung oleh Pak Rektor, Pak Profesor Koko Dompet almarhum saat itu. Kami 5 orang itu resimen mahasiswa yang masuk untuk bersaing dengan yang lain. Ini maksud pengalaman seperti supaya buat adik-adik itu kemudian jangan, saya ulangi lagi, jangan larut di dalam jangan terbawa arus. Tapi kalau larut itu perlu, kenapa? Disitulah Anda akan menikmati, pinjam istilah, menikmati dan tahu. Karena kalau kemudian kita masuk ke sesuatu tidak dengan rasa cinta, kita tidak akan dapat ilmunya. Kan banyak juga anggota resimen mahasiswa, cuman setelah anggota resimen mahasiswa kuliahnya tidak selesai karena dia merasa tentara. Jadi kita ini bukan tentara. Kemudian untuk bagaimana kemudian posisi kita itu di depan pimpinan dapat nilai, kita bersaing secara objektif. Kalau ada masalah kalau ada masalah di kalangan mahasiswa, tidak sampai itu ada benturan-benturan fisik, tidak ada. Kenapa? Karena yang mimpin saat itu mampu berkomunikasi dengan pengurus mahasiswa yang lain, organisasi, apakah itu senat. Karena kami saat itu di samping anggota Menwa juga anggota senat fakultas, juga anggota SMPT. Kebetulan saya saat itu termasuk salah satu pengurus SMPT. Ya. Sehingga kemudian pimpinan saat itu setiap ada sedikit masalah yang kira-kira akan menyebabkan disintegritas di dalam perguruan tinggi, kami dipanggil. Bagaimana coba komunikasi? Bagaimana komunikasi? Kan tidak ada yang lain, sama-sama kita. Makanya saya bilang tadi, jangan jadikan teman mahasiswa yang lain itu sebagai lawan. Sepintas sama, tapi tidak sama. Kalau rival itu adalah lawan yang seimbang, yang objektif pelaksanaannya, misalnya kalau olahraga itu rival namanya. Tapi kalau musuh, yang penting harus dihilangkan. Kalau namanya musuh kan harus dieliminir dia. Rival itu jangan dieliminir dalam sebuah kompetisi, tetapi tidak dieliminir sebagai seorang sahabat, sebagai orang kawan. Yang ingin saya sampaikan ke semua, di saat ini kita dulu ini biasa diidentikan dengan anak kandung tentara, karena memang saat itu SKB-nya masih SKB 3 Menteri. Komandan kita saat itu masih jajaran daripada Koter setempat, boleh dijabat oleh komandan Kodim. Kalau yang lebih dominan di daerah itu adalah komandan
komandan Kodim, tapi kalau di Surabaya ada juga yang angkatan laut, tergantung pembinanya saat itu. Kebetulan kita di Kendari sini saat itu adalah aparat Koter setempat dari Kodim, tinggal tukar-tukar, kalau bukan dari Kodim, dari Korem, sehingga kemudian kalau pelatihan saat itu tidak terlalu ada kendala. Namun dengan kepiawaian pengalaman dari beliau-beliau sebagai pemimpin kita dalam ini, ada Pak Damen, kemudian ada Pak Ketua Yarmi, itu sekarang kan saya lihat sudah bagus dilaksanakan. Hanya satu mungkin yang ingin saya titip, jangan ada pelatihan kalau kemudian ada misalnya pelatihan dilakukan untuk pelatihan pembentukan, karena ini kita ingin melahirkan sebuah semangat yang sama. Karena saya lihat dalam perkembangan, kalau dulu itu kan memang semua perguruan tinggi sama, dididik di dalam satu wadah. Ternyata kalau sekarang saya perhatikan ini, mudah-mudahan saya keliru, kalau di sini dan beberapa perguruan tinggi, tapi kemudian ada perguruan tinggi yang lain yang melaksanakan sendiri, sehingga kemudian ikatan itu menjadi berkurang. Ya mungkin itu ke depan yang ingin saya titip kepada Pak Danmen, mungkin sedapat mungkin dikomunikasikan untuk membangun semangat bersama, karena ini nanti dia akan melahirkan friksi. Padahal kita ini kan tidak bersaing, sesama kita itu harus saling menguatkan, seperti itu. Nah, sekarang sudah sangat terbuka. Saya sekitar 4 bulan yang lalu bertemu dengan Pak Wakil Rektor 3, Pak Profesor Dr. Nur Arafat. Beliau itu sempat nitip begini sama saya, saudara, kebetulan beliau masih sempat kenal saya rupanya. Saudara, bagaimana itu? Coba-coba jalan-jalan itu, lihat itu adik-adikmu di sana. Apa maksudnya sih Pak? Itu kata dia juga, jangan setelah sudah keluar tidak pernah ke kampus. Saya bilang alhamdulillah kalau teman-teman biasanya mengundang dan ada waktu, saya sempat hadir. Nah, ada satu, beliau sempat main-main ke saya, tanya kenapa kok menua di Unhanu itu pada umumnya perempuan. Apa benar seperti itu? Mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan guyonan buat beliau. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan adalah rajin berkomunikasi dengan mahasiswa yang lain untuk kemudian mensosialisasikan resimen mahasiswa itu. Seperti apa, kita dilatih apa, jangan cerita aduh kita dijungkir balik, bukan itu. Cerita nilai apa yang bisa diambil. Bagi yang disiplinnya masih kurang bagus, itu yang kita lihat, tetapi dia akan melihat cerminnya. Jangan kemudian kita cerita tentang disiplin kita yang ele-elean. Ini yang perlu saya sampaikan sama kita semua, sehingga kemudian itu tadi, jangan salahkan bunda mengandung, tapi jangan sampai kondomnya bapak yang bocor. Kan seperti itu. Artinya ada yang salah di dalam proses. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan. Sehingga kemudian tadi mungkin itu bisa dilihat apa benar seperti itu. Saya hanya ingin berkewajiban menyampaikan kepada kita semua apa benar di Satuan 241 ini anggota kita pada umumnya perempuan. Ya. Tidak haram, tidak. Tapi akan lebih bagus. Akan lebih bagus kalau sudah minimal dia berimbang, karena kalau secara nasional kan kalau kesetaraan gender biasanya diambil itu 70-30 kan, kalau tidak salah, benar ya seperti itu. Tapi mohon maaf ada yang cewek yang merasa bahwa ini kenapa ini senior ngomongnya seperti itu, tidak seperti itu. Maksudnya agar supaya ini kita bisa lebih eksis bersama, karena kalau seimbang itu biasanya bagus jalannya, kan seperti itu. Kalau tentang pengalaman-pengalaman, saya pikir tidak ada yang perlu dibanggakan, hanya kebetulan itu tadi. Kalau saya hanya alhamdulillah saja, pas pulang, kami tiba di Jakarta, pecah peristiwa tinggal di sana karena ada teman kita yang sempat tinggal bukan karena apa, memang mungkin sudah sudah waktunya juga dipanggil Tuhan, karena mereka saat itu karena penghadangan di sektor timur adanya. Saya kebetulan adanya di sektor tengah. Tapi maksudnya ini tadi apa? Kemampuan kita membaca situasi, ilmu itu gunakan. Makanya tadi kata Pak Prof, saya ulang lagi, jangan terbawa arus. Larut boleh, tapi jangan terbawa arus. Kalau terbawa arus biasanya kan kita tidak bisa kendalikan. Kalau kita larut kan kita bisa, kita yang ngatur, kita mau kemana.
Makanya gunakan energi dari adik-adik semua untuk mengembangkan diri. Di sini etalase untuk menjual diri adik-adik di depan pimpinan. Kalau IPK-nya bagus, tidak mungkin mau ngambil yang lain. Tapi meskipun kita sudah mau habis waktunya kita di sini, tidak mungkin kita diambil kalau kemudian kita kalah bersaing. Karena sekarang itu zaman penguasaan namanya. Demikian juga dengan organisasi kita. Itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SHMH disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Widya Kastrena Dharmasa. Yang saya hormati Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan Universitas Halu Oleo, dalam hal ini diwakili Pak Kudran, izin yang temannya saya Pak Alman. Pak Kudran ini adalah letting saya saat S3. Yang saya hormati Ketua IARMI Provinsi Sulawesi Tenggara Profesor Dr. Rusli, sekaligus pembina Resimen Mahasiswa Sulawesi Tenggara. Yang saya hormati senior, sangat senior, Dr. Andes Tajwid yang sempat hadir bersama kita pada sore hari ini. Tentu ini menjadi sebuah kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua. Yang saya hormati Wadanne Bapak Dr. Tojes MSI. Yang saya hormati para pengurus jajaran Sekomen Mahaleo Provinsi Sulawesi Tenggara yang saya banggakan, dan hari ini saya lihat pada tampan-tampan semua, yang perempuannya pada cantik-cantik semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya jualah sehingga beri kesempatan dan kesehatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan penyerahan SK pengurus masa jabatan tahun 2024-2027. Salawat dan taslim juga senantiasa Nabi akhir zaman, Nabi pemberi syafaat bagi Bapak pembina dan pengurus Sekomen yang saya hormati dan saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, kaitannya dengan penyerahan SK. Seperti apa yang disampaikan oleh pembina kita, Pak Prof. Rusli, bahwa SK itu tidak hanya dijadikan sebagai lembaran kertas biasa, tetapi di dalamnya mengandung tanggung jawab yang harus kita berikan kepada kita maju dan tidaknya resmen mahasiswa di Provinsi Sulawesi Tenggara dan ini akan menjadi sebuah sejarah. Manakala kita tidak mampu memegang amanah itu, suatu saat nanti kita akan menjadi perbincangan para junior-junior kita.
termasuk publik yang ada di luar sana. Tetapi manakala kita mampu mengemban amanah ini dengan baik, maka itu juga akan menjadi sebuah prestasi bagi kita yang akan diperbincangkan oleh publik. Pilihannya adalah pada kita. Secara pribadi, saya sebagai komandan yang dipercayakan akan mewakafkan diri saya untuk senantiasa bersama-sama dengan teman-teman kita majukan resimen mahasiswa di Sulawesi Tenggara. Ini sangat luar biasa buat kita semua, dan di tempat ini pula saya ingin saya terpilih menjadi Danmen Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan janji saya saat menyampaikan visi misi saat Rakomda, yaitu segera mengadakan sekretariat Skomen, karena selama ini kita masih numpang bersama di Mako 241 WHO, karena sebelumnya kita memang belum ada sekretariat. Para senior di samping kiri kanan saya ini sebenarnya adalah senior semua, saya paling junior, tetapi disitulah hebatnya resimen. Resimen itu ya memegang yang namanya jalur komando. Kalau di sebelah kiri saya ini, di saat saya diksar di tahun 98, beliau ini adalah Asop of Diskomen Mahaleo Sulawesi Tenggara. Jadi saat ini beliau Wadanmen, tetapi beliau adalah senior saya. Terlebih lagi beliau yang di samping ini juga beliau pernah menjabat sebagai Dansat ya, senior. Daniel, ya, Daniel. Bayangkan kita sekarang belum sampai pada tataran itu, karena jumlah personil kita belum cukup. Dulu teman-teman dapat bayangkan bagaimana resimen mahasiswa itu betul-betul berjaya. Di sebelah kanan saya yang hari ini adalah Ketua Yarmi. Beliau di zaman saya menjadi resimen di perguruan tinggi ini di 241, saya juga adalah lahir dari Satuan 241. Beliau ini adalah Dansat saya, sehingga saya hari ini didampingi para senior-senior yang luar biasa. Tentu ini menjadi spirit, menjadi energi bagi saya untuk harus berbuat yang terbaik, karena di samping kiri kanan saya adalah senior-senior saya. Tentu mereka ini akan menjadi tempat saya untuk berbagi, tempat saya untuk meminta petunjuk manakala saya dalam kondisi-kondisi bingung atau kondisi tertumbuk dengan berbagai masalah yang saya hadapi. Kepada mereka lah saya berharap, kepada mereka lah saya meminta petunjuk. Teman-teman sekalian, bahwa dalam perjalanan sejak saya terpilih menjadi Danmen, Skomen sudah kami upayakan dan kami sudah mendapat disposisi dari Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Asrun Lio, dan diberikan tempat di depan Stadion Latudinde. Tempat itu adalah rumah dinas pertanian dan peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara. Hanya sayangnya sampai dengan hari ini ternyata tempat itu masih dihuni oleh keluarga dari kepala dinas di masa lalu. Pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagai pemilik aset sudah melayangkan surat untuk pengosongan sebanyak 3 kali, dan hari ini sudah dilaporkan juga kepada Dinas BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai pemilik aset penuh untuk kemudian dilakukan
pengosongan dalam waktu dekat akan melibatkan polisi Pamong Praja sebagai penegak perda untuk dilakukannya pengosongan terhadap rumah jabatan itu, agar kita semua dapat mengisinya sebagai sekretariat Komando Resimen Mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada dua tempat yang sebenarnya juga saya dalam mengurus itu bersama teman-teman ditawarkan. Ada kantor ex Dinas Kominfo, juga itu bisa kita pakai. Tetapi tempat itu setelah saya koordinasi dengan Ketua IRNI, Ketua IRNI menyarankan kepada saya untuk kita merebut yang di depan Stadion Laki Dende. Karena kalau kantor ex Dinas Kominfo itu letaknya di Kemaraya dan posisinya di belakang kantor orang lain, jadi kita tidak kelihatan. Kalau di situ di depan Stadion Laki Dende itu pas di pinggir jalan utama, sehingga kalau kita pada sore harinya kita kongko-kongko di situ dengan mengenakan setengah pakaian lengkap, ya pasti kita juga kelihatan oleh masyarakat, terutama adik-adik kita yang di tingkat SMA. Karena cikal bakal resimen itu adalah adik-adik kita yang masih di sekolah menengah atas. Kita harapkan mereka ketika masuk ke perguruan tinggi, mereka merasa terpanggil jiwanya untuk masuk ke resimen. Dalam kaitannya dengan bela negara di tingkat kampus-kampus. Pak Pembina, Pak Wadan, senior, dan yang mewakili Rektor 3 Universitas Al-Ulil sebagai bidang kemahasiswaan, saya juga ingin laporkan bahwa pada hari Jumat jam 9 pagi itu kita mendapat undangan dari Danrem 143 Al-Ulil untuk kegiatan kopi morning bersama resimen. Untuk itu saya juga mengajak senior dan semua pengurus termasuk anggota yang berkesempatan untuk hadir pada hari Jumat itu jam 9 pagi di aula Korem 143 Al-Ulil. Ini tentu merupakan suatu kebanggaan bagi kita, karena ini juga adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan kopi morning kalangan pers bersama Danrem 143 Al-Ulil. Waktu itu di hari Jumat 3 minggu yang lalu, saya mendapat kepercayaan untuk menyampaikan sambutan di hadapan jajaran Korem 143 Al-Ulil dan duduk satu meja bersama Danrem. Saya sempat membisik beliau bahwa memperkenalkan diri bahwa saya selain wakil ketua bidang advokasi dan pengelolaan wartawan yang saat ini dipercayakan untuk membawakan sambutan mewakili pers di Sulawesi Tenggara, saya juga mohon izin komandan, saya adalah Komandan Resimen Mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat itu juga beliau langsung menatap saya dan menanyai berapa jumlah personil Menwa di Sulawesi Tenggara. Saya spontan, saya menjawab untuk di wilayah Kota Kendari ada 350 personil. Selebihnya ada di perguruan-perguruan tinggi yang ada di luar daerah Kota Kendari, ada di Bau-Bau, di Muna, di Wakatobi, di Kolaka, dan di Konawe. Saya sampaikan seperti itu. Saat itu juga beliau memanggil Kasre, menyampaikan untuk mengagendakan kopi morning dengan resimen mahasiswa. Kopi morning ini menggeser banyak komunitas-komunitas lain. Ternyata
Kasri melaporkan bahwa di minggu berikutnya itu kemudian kita ada agenda kepemudaan dengan komunitas motor balap di Sulawesi Tenggara. Tetapi Pak Dandri memutuskan menyampaikan pada Kasri geser itu dan utamakan kopi morning kita dengan resimen mahasiswa. Para senior, para pengurus instrumen yang saya hormati dan saya banggakan, apa yang disampaikan oleh para senior tadi, disampaikan oleh Wadanmen, disampaikan oleh senior kita, Pak Dr. Andus Tajwid, terlebih lagi yang disampaikan oleh pembina kita. Jadi Pak Roden ini walaupun dia adalah ketua YARMI, tapi karena beliau ini yang memiliki jasa besar menurut saya, sampai dengan bertahannya resmen mahasiswa tetap eksis di Sulawesi Tenggara sampai dengan hari ini. Makanya melalui kesempatan ini ingin saya sampaikan kepada kita semua, ke depan siapapun yang akan jadi danmen, beliau adalah tetap pembina resmen mahasiswa Provinsi Sulawesi Tenggara. Bahwa beliau nanti tidak lagi menjadi ketua YARMI, tetapi beliau akan tetap menjadi panutan kita. Dan kalau perlu harus SK-kan, maka saya akan SK-kan di zaman kepengurusan kita. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu kita akan terus bertemu, terus berjuang untuk kemajuan resmen mahasiswa secara bersama-sama, dan teman-teman yang masih dalam komposisi pengurusan di periode ini diharapkan untuk selalu meluangkan waktu manakala ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya urgent dan mungkin saja undangannya akan sifatnya mendadak. Dan saya rasa sebagai gemblengan TNI, ya, kita selalu siap seperti halnya di saat kita diksa. Kita tentu sudah diajarkan bahwa dalam kondisi sesempit, sesulit apapun, kita harus mampu keluar dari persoalan. Itu kelebihan yang dimiliki oleh resimen. Makanya tidak berlebihan memang kalau resimen itu disebut dengan mahasiswa plus. Kenapa? Karena resmen mahasiswa itu sesuai dengan apa yang sering kita ucapkan sebagai semboyan kita, Widya Kastrena Dharmasida, itu artinya bahwa penggabungan antara ilmu akademik dengan ilmu keprajuritan. Dan yang memiliki ilmu keprajuritan itu untuk organisasi di Indonesia ini hanyalah resimen mahasiswa. Tidak ada pemuda Pancasila atau yang lain tidak digembleng sama seperti kita. Jadi ini yang itu saja yang dapat saya sampaikan adik-adik sekalian, teman-teman semuanya, para senior. Terima kasih telah hadir. Ini suatu hal yang luar biasa, sebuah kebanggaan bagi saya. Saya hari ini menjadi danmen didampingi oleh para senior-senior saya yang hebat. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya Kastrena Dharmasida. Terima kasih. 2023 kami ucapkan terima kasih. Baik, kita melangkah pada acara selanjutnya, pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiran. Sore ini kami telah diberikan anugerah kesehatan, kekuatan, sehingga siap untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kami. Untuk itu, mudahkanlah dan hidayahlah segala urusan kami.
Berikanlah kami kemampuan, kekuatan, dan keselamatan agar dapat menunaikan tugas demi kejayaan bangsa dan negara yang kami cintai. Amin. Selesai. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kembali ke tempat dan bubarkan. Kembali ke tempat. Widya Kastrena Dharmasida. Memang.